Selamat datang pada materi training pengetahuan dasar limbah B3. Apa itu B3? Merupakan kepanjangan dari bahan berbahaya dan beracun, yang dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Untuk lebih jelas, mari kita bahas klasifikasi limbah B3. Yang pertama, mudah meledak. Adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutan, hingga pembuangan karena bisa menyebabkan ledakan besar tanpa diduga-duga. Adapun contoh limbah B3 dengan sifat mudah meledak adalah bahan eksplosif dan limbah laboratorium seperti asam perikat. Selanjutnya, pengoksidasi. Limbah pengoksidasi adalah limbah yang dapat melepaskan panas karena teroksidasi sehingga menimbulkan api saat bereaksi dengan bahan lainnya. Limbah ini jika tidak ditangani dengan serius dapat menyebabkan kebakaran besar pada ekosistem. Contoh limbah B3 dengan sifat pengoksidasi, misalnya kaporit. Selanjutnya, mudah menyala. Limbah yang memiliki sifat mudah sekali menyala adalah limbah yang dapat terbakar karena kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya, meski dalam suhu dan tekanan standar. Contoh limbah B3 yang mudah menyala, misalnya pelarut benzena, pelarut toluena, atau pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Selanjutnya adalah beracun. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia atau hewan, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun mulut. Contoh limbah B3 ini adalah limbah pertanian seperti buangan pestisida. Selanjutnya adalah limbah berbahaya. Limbah berbahaya adalah limbah yang baik dalam fase padat, cair, maupun gas yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu melalui kontak inhalasi ataupun oral. Bersifat iritan. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi adalah limbah yang menimbulkan sensitasi pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernapasan, pusing, dan mengantuk bila terhirup. Contoh limbah ini adalah asam formiat yang dihasilkan dari industri karet. Selanjutnya adalah korosif. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai pH lebih dari atau sama dengan 2 bila bersifat asam, dan pH lebih dari atau sama dengan 12,5 bila bersifat basa. Contoh limbah B3 dengan ciri korosif misalnya sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja. Selanjutnya, berbahaya bagi lingkungan. Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem. Misalnya, limbah CFC yang dihasilkan dari mesin pendingin. Selanjutnya, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Limbah karsinogenik adalah limbah yang dapat menyebabkan timbulnya sel kanker. Teratogenik adalah limbah yang mempengaruhi pembentukan embrio, sedangkan limbah mutagenik adalah limbah yang dapat menyebabkan perubahan kromosom. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara penanganan limbah B3. Cara penyimpanan limbah B3, mari kita sederhanakan dengan kata berikut. KB sekar. KB untuk kumpulkan dan buang, yang berarti kumpulkan dan buang limbah B3 yang berisi majun, oli bekas, ke TPS B3. Selanjutnya adalah hubungi security. Hubungi tim security untuk mengawal
dan membuka TPS B3. K. Untuk kartu stok. Jangan lupa isi kartu stok penyimpanan limbah B3. Dan R. Untuk rapikan. Rapikan dan kunci kembali TPS B3. Berikut adalah contoh limbah B3 yang ada pada beberapa perusahaan, yaitu minyak pelumas bekas. Yang termasuk minyak pelumas bekas adalah pelumas bekas hidrolik, mesin gear, lubrikasi, insulasi, head transmission, grid chamber, separator, dan atau campurannya. Selanjutnya adalah kain majun bekas, kain bekas pengelapan untuk oli dan sejenisnya. Tak lupa wadah atau kemasan bekas yang digunakan untuk menampung sementara kemasan limbah B3. Berikut beberapa contoh limbah elektronik yang termasuk pada limbah B3. Yang pertama adalah CTR, yang kedua bekas lampu TL, PCB, limbah kabel, aki atau baterai bekas. Contoh penanganan limbah P3. Ini adalah contoh yang salah. Limbah ditaruh pada penampungan sementara, lalu limbah dibiarkan menumpuk, tidak dibawa ke TPS dan dibiarkan berhari-hari. Contoh penanganan yang benar adalah taruh limbah pada penampungan sementara, lalu lapor security dan bawa ke TPS. Siap selesai shift. Selanjutnya, limbah dibawa ke TPS dengan dikawal oleh tim security. Mari jaga diri, lingkungan, dan alam kita dari bahaya limbah B3. Sekian materi training kita pada hari ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Terima kasih.